Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ba'd. Alhamdulillah, para jamaah Al-Ikhlas Allah muliakan. Puja-puji kita panjatkan pada Allah SWT di hari ke-17 Ramadan ya Pak. Sekarang tidak terasa sudah hampir masuk kepada 10 hari terakhir, atau pada hari ini bertepatan juga sebetulnya kalau kita flashback pada 1444 tahun yang lalu, itu adalah masa di mana para sahabat sedang ketar-ketir pun dengan Nabi SAW. Pada hari ini sejatinya ada satu peristiwa yang dalam Al-Anfal sebutkan sebagai Yaumal Furqan, Yaumal Taqal Jam'an, yaitu hari pembeda. Ini kalau bahasa Inggrisnya to be or not to be gitu. Jadi atau nggak jadi ini barang nih. Pada sahabat yang lalu adalah hari di mana pada pagi hari ini Nabi berada dalam kemahnya, namanya kemah Arish di Badar. Karena ketika itu perangnya itu di sekitar waktu duha lah seperti itu. Maka malam sebelumnya Nabi menyampaikan sebuah doa. Doa yang juga menjadi pembeda. Kata Nabi SAW, Ya Rabb, intahlik hadhil isabah lan tu'bad ba'da dzalika abada. Kalau besok nih hari ini nih, nah kaum muslimin kalah, udah kelar lah urusan. Udah setelah ini kalah, udah berarti Anda gak akan ada lagi yang nyembah di muka bumi gitu. Nah hari ini bertepatan juga dengan peristiwa tersebut, dan kita alhamdulillah diberikan Allah kesehatan, keimanan, keislaman. Mudah-mudahan kita bisa maksimalkan Ramadan kita sehingga bisa menjadi bulan kemenangan atau Syahrul Fath. Juga kita kirimkan salam dan salawat kepada baginda kita, Nabi yang kita cintai, Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang insyaallah kita senantiasa istiqomah dengan risalah beliau hingga akhir zaman. Hari ini kita belum bahas perang Badar dulu Pak, karena memang belum sampai ke situ pembahasan sirah kita. Nah ini kita akan bahas tentang sebuah tema yang runut ya. Terakhir kita membahas sampai kemudian turun wahyu. Wahyu. Kalau di Indonesia mungkin jadi firman gitu ya. Firman sebetulnya dia bahasa Turki. Kalau kita kenal nanti di Khilafah Utsmani ada yang namanya farman. Tapi kemudian di Indonesia jadi firman. Farman itu kayak semacam dekret lah, dekret khalifah. Tapi kemudian di Indonesia jadi firman. Nah, kita akan masuk pada tahapan yang pertama, bahwa Nabi di awal mulai dakwahnya itu memulai dengan sebuah dakwah siriyah. Mungkin ada hal-hal yang kita sering dapatkan, tapi kita akan coba gali dan refleksikan, lalu kita temukan spiritnya apa nih. Maka sengaja saya sampaikan judulnya Manhaj Kebangkitan. Nah, kenapa Manhaj Kebangkitan? Nah, secara umum Nabi itu kan dakwah 23 tahun ya Pak, singkat lah. Kalau orang sekolah sekarang itu SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, 12 tahun, S1 4 tahun, 16 tahun, S2 3 tahun, terus 19 tahun, S3 3 tahun. Jadi kurang lebih kalau seorang manusia dari SD sampai S3, nah itulah usia Nabi berdakwah gitu, enggak panjang. Secara umum ada dua kan, di Mekah dan di Madinah. Mekah 13 tahun, di Madinah 10 tahun. Dan di Mekah itu dari 3 fase. Nah ini kemudian kita akan melihat bagaimana strategi. Jadi Nabi SAW ketika memulai dakwahnya itu enggak ikut arus begitu aja Pak. Enggak asal kalau yang penting dakwah dulu ya. Tapi beliau punya strategi. Pertama dakwah siriyah, kita kenalkan sembunyi-sembunyi. Tapi sebenarnya saya kurang setuju kalau istilahnya sembunyi-sembunyi. Tapi saya setuju dengan dakwah personal. Saya sebutkan kenapa alasannya. Dakwah personal. Yang kedua dakwah jahriyah untuk kota Mekah dulu, satu provinsi, satu daerah gitu. Baru setelah itu dakwah ke luar daerah, nanti dapat pendukung di Madinah, di tempat-tempat yang lain itu di fase yang ketiga. Nah, kalau kita bayangkan Pak, hari ini kita dari seorang Muslim, hari ini Islam pernah punya kita catatan sejarah yang luar biasa besar. Bahkan bukan hanya kita sebagai satu umat Islam yang mengklaim tanda kutip. Wajar dong Muslim mengklaim
peradaban dunia. Tapi orang-orang pun bukan mengklaim mencatatkan itu. Saya ingat waktu 2000-an itu ada seorang guru besar dosen di Amerika namanya Michael Hart, penulis buku kan 100 tokoh paling berpengaruh di dunia. Yang paling pertama bukannya nabinya dia sendiri, agama Nasrani, tapi Nabi Muhammad SAW. Kita akan coba kaitkan itu karena nanti para mahasiswanya protes ketika di kelas protes. Harusnya ente yang bener aja gitu bahasa Arab. Gila bener ente orang Nasrani itu yang paling pertama bukan Nabi Isa, bukan Yesus, tapi Muhammad. Nah kita akan lihat itu nanti ke berikutnya. Maka fase dakwah di Madinah adalah fase membangun basis. Nah ada kata-kata basis agent of change. Kalau kita bayangkan Pak, hanya 4 orang saja. Kalau calonnya dengan Al-Ikhlas di pondok, ketika awal pendirian, mungkin sekarang ada Pak Ketua, saya Pak Aslandi dan yang menginisiasi bentuknya. Nah, ketika itu menginisiasi bentuk peradaban, modalnya apa sih nanti bentuk modal? Kita pengen usaha, punya modal berapa ente? Ini kita modal usaha peradaban, modal cuma 4 orang doang. Yang ini yang Allah bukan berikan, tapi Nabi usahakan sama orang. Saya kasih ini apa identitas KTP-nya. Jadi kalau misalnya ada KTP, ini KTP 4 orang paling utama dalam Islam. Pertama ada Khadijah binti Khuwailid. Siapa Khadijah? Istri Nabi SAW. Siapa dia? Seorang perempuan paruh baya. Karena sudah berusia 5 ya berarti. Dia 55 tahun, 55 tahun. Karena Nabi dengan Khadijah beda 12 tahun. Kita bisa bayangkan Pak, seorang ibu usia 55 tahun itu bagaimana kondisi fisik dan kemampuannya. Harus mengurusi bukan masjid, bukan negara, tapi mengurusi sebuah peradaban. Yang kedua adalah Abu Bakar As-Siddiq. Ini kita kenal pria dewasa 38 tahun. Ternyata Abu Bakar sama Nabi beda 2 tahun usianya, tapi bukan Nabi 38 tahun. Yang berikutnya adalah Zaid bin Harithah, hamba sahaya, budak Pak. Abu Bakar seorang pengusaha, seorang yang dipandang, digerati. Tapi Zaid bin Harithah seorang hamba sahaya, umurnya 30 tahun Pak. Yang keempat, siapa dia? Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib mungkin sekarang masih usia SD Pak, 10 tahun. Hari ini anak kita SD mungkin masih main lato-lato gitu ya, atau main gadget gitu ya. Ini Ali 10 tahun dia masuk Islam. Kalau kita hitung pakai pendekatan statistika apapun, pakai hitung pendekatan manajemen apapun pada hari ini, ataupun hitung matematika apapun, ini gak akan bisa ini. Mana mungkin gitu kan? Satu wanita 20 tahun, mungkin yang paling potensial Abu Bakar As-Siddiq. Zaid bin Harithah potensial, tapi dia hamba sahaya. Perkataannya tidak dianggap sebagai perkataan manusia. Kita tahu ketika itu budak adalah setengah manusia, bahkan lebih rendah daripada hewan. Oke, kalau hewan ada yang masih dilatih, kuda misalnya kalau perang, onta buat hiasan. Kalau kuda diperlukan disiksa, tidak ada harga sama sekali. Bisa apa dengan 4 orang ini? Tapi Nabi pilih mereka. Dan ini adalah personal approach Nabi pribadi kepada 4 orang ini. Khadijah istrinya. Nah, saya akan ceritakan sedikit tentang Zaid bin Harithah. Karena kalau Abu Bakar itu ada sudah sedikit. Nah, Khadijah kenal Ali, tapi Zaid bin Harithah ini. Sedikit cuplikan Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah seorang budak yang mana ketika usia 8 tahun sukunya kena kalah berperang. Tadi kakeknya namanya kan Zaid bin Harithah bin Syurahbil. Kakeknya namanya Syurahbil. 8 tahun dia udah jadi budak, dijual-belikan. Nah, itu ada pasar budak. Kita kan sini pasar Cikondo, pasar itu pasar budak. Habasyah. Itu bukan Habasyah, tapi di dekat kota Mekah. Zaid ini kemudian dijual-belikan situ, lalu yang beli adalah Khadijah. Jadi Khadijah adalah
namanya Zaid Al-Wali. Lantas setelah menikah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Zaid dihadiahkan oleh Khadijah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Zaid waktu itu melayani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada Allah singkat cerita, ternyata bapaknya tahu, anak saya kayaknya di Mekah dijodohkan di sana. Karena dia bukan orang Mekah, dia orang luar Mekah. Datanglah ke sana mencari-cari, ternyata betul Zaid ketemu lagi ke Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu. Bapaknya dengan pamannya kata bapaknya, wahai Bani Hashim, wahai Muhammad, saya pengen ambil anak saya. Oh silakan, ini anak anda betul. Zaid, bapak anda, ini bapak saya. Ini bukan saya, itu paman saya. Saya tahu mereka berdua dan mereka adalah orang tua dan paman saya. Oke, saya akan menghalangi, silakan. Zaid pilih aja. Zaid pengen sama balik ke sana, terserah ente. Ternyata di luar dugaan bapak dan pamannya, Zaid bilang, ya bapak terima kasih selama ini udah bimbing saya selama tahun sampai saya kemudian ditawan. Tapi saya pilih di sini aja sama Muhammad. Bapaknya marah. Ente pengen jadi budak, sama saya jadi merdeka, sama dia jadi budak. Iya, saya menjadi budak. Saya belum pernah melihat orang semulia dia, semulia Nabi Muhammad SAW. Jadi Zaid ketika itu memilih dengan Nabi bertahan. Ini tentu waktu itu sebelum Nabi berwahyu. Tapi Zaid melihat perangai Nabi yang sungguh berbeda, dan bahkan Zaid itu merasa lebih anak daripada bapaknya sendiri. Dulu Nabi SAW sempat mempunyai sebuah nasab. Jadi Zaid bukan bin Harithah sebelumnya, Zaid bin Muhammad. Orang-orang Arab ketika tahunya Zaid itu anak Nabi Muhammad SAW, anak angkatnya. Sampai kemudian Allah larang, sediakan nasab itu kepada bapak aslinya, bukan pada bapak angkatnya. Maka ketika itu Nabi mengatakan Zaid bin Harithah, tapi dulu orang tahunya Zaid bin Muhammad. Nah maka Zaid ini yang pertama juga masuk Islam dari golongan hamba sahaya. Nah nanti yang juga menarik bahwa Zaid ini nanti menikah dengan Fatimah binti Jahsh. Nanti juga ada cerita. Baik teman-teman, nah ini kita masuk kepada Nabi Michael menyampaikan Nabi orang paling mulia. Kalau kita lihat dari sini Pak, 4 orang ini ternyata mereka nanti akan menghasilkan 9 orang. Bahkan di 3 tahun pertama mereka bisa merekrut sampai dengan 40 orang. Sebagai Ciro yang kan total muslim ketika itu 40 orang. Nah, kita sih dulu. Ternyata ada sebuah teori menarik dalam teori ilmu dakwah atau dalam teori marketing. Kan dakwah kan mengajar ya Pak. Mengajar itu macam-macam nih. Bisa mengajar kebaikan, bisa mengajar beli produk media. Allah saya sampaikan dalam Al-Quran, Allah masalah, Allah berikan banyak misalan. Kita mengenal sebuah makhluk hidup bernama amuba gitu Pak. Amuba itu kan dia cara pembagiannya dengan cara membelah diri. Maka tadi saya nggak setuju di awal, bukan setuju, mungkin kurang tepat istilah dakwah sembunyi-sembunyi. Nabi 3 tahun itu dakwah tapi secara personal. Personal itu adalah one by one, head to head, personal approach gitu. Jadi langsung dia berbicara dan sesuai dengan apa yang menjadi lingkungan mereka. 4 orang ini ternyata di pekan-pekan pertama bisa merekrut 9 orang. Kita bacakan Pak. Siapa aja orang-orang? Utsman bin Affan yang jadi khalifah, yang hartanya triliunan diserahkan buat Islam, buat bikin sumur. Sampai sekarang masih ada di Madinah Pak, sumur Utsman. Sampai sekarang juga masih ada. Utsman punya wakaf di Mekah, di Madinah. Sampai saat ini ada. Abdurrahman bin Auf, siapa yang kenal dengan seorang pedagang umum yang waktu hijrah ke Madinah nggak punya apa-apa dan waktu sekian tahun jadi juragan. Thalha bin Ubaidillah, sahabat yang mulia. Sa'ad bin Abi Waqqas, sama panah ulum, dan Zubair bin Awwam. 5 orang ini semuanya adalah al-asyraf basyaratul jannah, orang-orang yang dapat tiket masuk surga langsung. 5 orang ini ternyata adalah hasil rekrutan dakwah sirriyahnya bukan Nabi, tapi Abu Bakar As-Siddiq.
Jadi Abu Bakar dengan pertama langsung masukkan 5 orang. Kita bisa bayangkan. Nabi sengaja pilih Abu Bakar karena Abu Bakar ketika itu adalah ketua kaum Quraisy. Banyak ada hakim, hakim, kemudian ada Abu Jahal, ada macam-macam tokoh-tokoh yang lainnya. Tapi Nabi pilih ketika itu pertama kali bertemu dengan Abu Bakar dalam orang Islam. Maka Abu Bakar karena dia tahu dan dia gitu ya, maka dia bisa merekrut 5 orang. Jadi kita bisa bayangkan bahwa Utsman itu tidaklah masuk Islam dari tangan Nabi, tapi dari tangan Abu Bakar As-Siddiq. Makanya tadi bukan dakwah sembunyi, tapi dakwah personal. Hari ini barangkali kita punya background masing-masing, baik pada profesi pengusaha dan profesi misalnya kerja di maskapai dan lain-lain. Saya kira itu yang masih juga relevan dengan sekarang gitu kan. Jadi kan juga harus maksain saya mau dakwah nih, saya backgroundnya apa tapi kemudian dakwahnya jauh banget gitu. Nah ini dakwah yang pertama ini kemudian dalam dakwah sebagai personal terus tadi itu dakwah sini. Lalu juga ada Khabbab bin Arad, ini seorang budak. Suhaib bin Amr budak juga. Ammar bin Yasir dan Yasir serta Sumayyah. Kita tahu Yasir Sumayyah ini yang syahid pertama dan syahid pertama dalam Islam. Kalau Sumayyah kemudian harus syahid, dibunuhnya dengan cara sangat keji sekali. Kalau Sumayyah mohon maaf dibentangkan, kemudian ditusuk pakai tombak dari kemaluannya tembus ke tenggorokannya, sangat luar biasa. Dan itu saksikan depan mata anaknya Ammar bin Yasir, seperti disate seperti itu. Adapun Yasir, bapaknya Ammar, ada banyak riwayat, di antaranya adalah caranya dibentangkan juga tangan dan kakinya, kemudian ditarik oleh dua berkuda dengan arah berlawanan. Jadi kayak kita lagi buka permen gitu Pak, tapi itu badan orang gitu. Nah itu dijelaskan oleh Ammar bin Yasir. Nah ternyata Zaid bin Harithah meskipun nambah saya, tapi dia juga berhasil merekrut 5 orang. Khabbab bin Arad dari golongan hamba saya, Suhaib bin Amr dari hamba saya, Ammar bin Yasir hamba saya, bapak ibunya hamba saya yang baru merdeka. Lalu kemudian ada yang terakhir Al-Arqam. Sebenarnya ada beberapa lagi, cuma saya tulis 9. Al-Arqam bin Abi Arqam. Nama ini tidaklah asing bagi kita. Bahkan dalam beberapa entitas OKP, Gerakan Pemuda gitu ya, mereka menamakan kaderisasinya dengan nama Darul Arqam, misalnya Muhammadiyah gitu, Darul Arqam. Nah, Arqam dan Darul Arqam ini adalah seorang pemuda dikatakan ketika itu usianya baru 15 tahun. Siapa yang merekrut dia? Memang saya cari sejarah tidak ada spesifik juga siapa, tapi saya yakin bahwa ini diantara hasil rekrutan daripada teman sebaya. Siapa yang paling mungkin mas sebaya ketika itu? Ya Ali bin Abi Thalib. Ali juga ketika itu menghasilkan Arqam bin Abi Arqam. Nah, jemaah yang memuliakan, maka kalau daripada sini bahwa 4 orang ini itu adalah orang yang memang seperti lokomotif. Kalau lihat kereta lokomotif cuma 1, tapi ditarik bisa 20 gerbong gitu. Kalau di komuter lain malah cuma 1, tapi gerbongnya bisa 12. Nah maka sebetulnya orang-orang 4 orang ini adalah lokomotif urban sendiri. Dulu tadi kan mana sebab kita ini bahan bakar itu lokomotifnya. Lalu gimana Nabi memblending mereka? Cara Nabi gimana memblending mereka? Kok bisa sampai hanya seminggu menghasilkan sekian orang? Kalau kita saja hari ini misalnya bikin panitia gitu Pak, atau bisa suatu hal kebaikan, ngajak orang kayaknya agak masih susah gitu. Ini tentu ngajarin satu buah agama yang baru dan juga sebuah mindset yang sangat baru pula. Nah, ternyata para ulama sirah berusaha menganalisa dan meringkasnya 5 dan 4 agenda utama Nabi dalam mendidik dan mentarbiyah serta mengedukasi para sahabatnya. Pertama adalah akidah yang lurus, kedua visinya dibangun, visioner ke depan, yaitu
orientasi kepada akhirat. Yang ketiga tazkiyatun nafas, yang keempat adalah solidaritas tanpa batas. Yang paling saya pakai istilah anak muda aja. Kadang-kadang anak muda tanpa batas akan punya solidaritas gitu. Jadi itu pun sama. Nanti saya akan menjelaskan bagaimana. Sebenarnya, Bapak Ibu sekalian mengatakan pada hari ini 4 hal ini sebetulnya pun dikerjakan sama kaum muslimin. Tapi barangkali mozaiknya belum ketemu nih. Ada kemudian yang kita dalam membangun basis literasi, basis Islam, fokusnya di akidah di Muslim. Tapi kemudian tazkiyatun nafasnya tidak begitu kuat atau tidak solidaritas. Yang penting yang lain sakit tidak dikunjungi misalnya. Atau dengan sekawan pun juga nggak begitu hangat. Atau ada pihak-pihak yang kemudian fokusnya yang penting hatinya bersih. Yang penting hatinya bersih, kemudian ibadahnya kuat, tapi kemudian dia lemah dari atau dia abai dari atau tidak fokus kepada hal yang lainnya misalnya. Nah, yang pertama akidah yang lurus. Kita tahu Bapak Ibu sekalian mengatakan jamaah al-ikhlas, waktu itu ayat masih dikit banget. Kalau dicetak pakai buku mungkin belum ada 10 halaman Pak. Baru Al-Alaq, Al-Mudaththir, Al-Muzammil. Baru itu paling atau baru ayat berikutnya. Dan walaupun turun juga masih sangat sedikit-sedikit sekali, bukan ayat panjang-panjang. Ayat pendek-pendek kan masih makiyah. Maka sebetulnya akidah di sini bukan lebih kepada, saya nggak mengatakan bahwa kita nggak perlu belajar tentang bagaimana perincian akidah, itu wajib penting. Tapi yang Nabi tekankan di awal esensinya bagaimana akidah itu adalah satu fungsi yang disampaikan oleh seorang panglima perang ketika kepada Rasul, kami diutus untuk mengeluarkan manusia dari beribadah kepada manusia kepada beribadah kepada Tuhannya manusia. Jadi akidah namanya akidah pembebasan. Akidah apa ya? Kalau bahasa ini mungkin dulu awal kemerdekaan populer, akidah revolusioner atau akidah kebangkitan atau akidah kemajuan, akidah peradaban. Karena ketika itu mindset orang itu terbelenggu oleh hierarki, nasab, status ekonomi dan sosial. Ketika itu udah seperti itu. Maka seperti yang memulai Islam pertama kali, bagaimana kemudian mindset itu semua rata. Manusia semuanya sawasia, sama-sama aja, sarwa keneh gitu. Sami baik, nggak ada perbedaan antara manusia. Sehingga kemudian itu membuat mereka menjadi berbeda, menjadi sangat bersemangat. Hari ini kalau saya lihat di Facebook misalnya Pak, atau di media sosial, sebenarnya saya juga sedih gitu ya. Atau yang punya sering lihat, kita seringkali masih gontok-gontokan tentang masalah akidah yang memang betul ada form akidah yang itu berbeda. Contoh kecil, tapi kita akan coba contoh kecil misalnya ketika Nabi Isra Mi'raj misalnya, itu sebenarnya gimana sih sebenarnya itu Nabi dengan badannya saja atau badan dengan hatinya? Saya itu dalam Islam perlu dipelajari, tetapi kita digambarkan prioritas. Maka itu para ulama dulu pernah seorang ulama Syekh Islam bisa ditanya seperti itu. Dulu itu ada kejadian waktu kaum muslimin sedang di Jawa Utara gitu oleh bangsa Mongol. Syekh Islam bertanya, kan mereka tuh suka mabuk nih orang para penjajah. Kata muridnya Syekh Islam, wahai guru, wahai ustaz, Syekh, itu kita nggak campur mereka tuh. Mereka minum khamar kan di tempat kita. Kata Syekh Islam, jangan kita campur dia, biar aja mabuk. Kalau kita campur dia sadar guru kita gitu. Nah maksudnya ada hal-hal yang prioritas yang kemudian Nabi dan juga para ulama kemudian terbalik. Maka dalam perihal akidah yang ini waktu awal itu belum banyak perincian akidah. Kita bisa buktikan Pak. Saya bisa berani sayembara dalam hal ini, sensus. Hampir tidak ada sahabat yang masuk Islam dari 3 tahun pertama itu yang pertama.
Atau minimalnya yang jadi sapi orang munafik? Gak ada. Yang 40 orang pertama itu semuanya jadi orang-orang terdepan yang berjasa dalam Islam dan jasa besar itu mereka. Nah, makanya kemudian yang pertama adalah dari terus bagaimana kemudian tadi semangatnya adalah bagaimana kemudian memberikan keadilan bagi semuanya. Nah, memang hari-hari ini kita juga melihat bahwa kemudian barometer kita dalam melihat akidah yang lurus itu bagaimana kita kemudian bisa memberikan keadilan kepada semuanya. Yang kedua adalah visioner pada akhirat. Nah, ini yang kemudian saya kemarin sedikit cerita ya Pak. Kita memang sekarang juga lagi mulai lagi di media online namanya Sari ID. Kemarin kita lagi sempat podcast tentang seorang WNI di Jepang. Kita tahu Jepang itu juga di sini kan kalau nggak salah juga ada sebagai jatah Jepang. Kita tahu Jepang itu sangat luar biasa di situ. Waktu etos kerja luar biasa dan negara yang sangat pesat kemajuannya. Kita bisa tanya, kalau Jepang itu gimana? Ini mereka tuh kalau kerja masuk jam 7, jam 6 datang di kantor, sejam 9 udah datang. Pulang jam 5, jam 6 baru pulang gitu. Jadi hamil 1 jam datang, hapus 1 jam baru pulang. Tapi yang jadi nahas itu yang dia perawat kebetulan dan perawat lansia gitu ya. Di sana lansia itu betul-betul nggak punya teman Pak, nggak punya teman sama sekali. Jangan kan kayak kita pengajian gini Pak. Yang kayak kita kalau kita udah usia tua, cucu datang ke rumah kita gitu kan, anak datang ke rumah kita, buka puasa bareng segala macam. Mereka nggak ada sama sekali nggak ada bonding gitu. Tapi mereka giat bekerja, kerjanya rajin, ngumpulin duitnya semangat. Saya sempat nanya, kalau mereka kemudian nyari uangnya semangat, kerjanya rajin, ngumpulin uang, tapi di hari tuanya mereka cuma sendirian gitu. Itu tujuannya buat ngapain kita nyari uangnya gitu. Dia sampaikan bahwa itu budaya mereka. Maka ketika ada seorang perawat yang dia bilang saya orang Islam, saya minta waktu buat sholat hari 5 kali, dia jelaskan, mereka tertarik. Maka kita lihat bahwa visi akhirat ini itu mengambil sisi yang paling penting dalam pribadi manusia sebetulnya. Bagaimana dia kemudian melihat sesuatu yang tidak nampak. Nah, misalnya dulu waktu awal abad 20 masif gerakan materialis. Ya kan? Orang pokoknya harus yang sifat nampak baru dia percaya. Tapi sekarang orang kebalik Pak. Sekarang waktunya post materialis. Pasca materialis nih. Ada sebenarnya yang nggak tampak tuh. Usut punya usut ternyata juga sekarang di Eropa dan Amerika yang paling banyak bukan pemeluk agama Kristen lagi sekarang Pak. Tapi pemeluk agama ateis. Yang mereka saking udah buntu, kayak yang nampak-nampak semua ini ada lagi yang nggak nampak gitu. Akhirnya mereka cari yang tidak nampak. Maka kemudian ketika Nabi sampaikan tentang, kita lihat ayat-ayat ini Pak, ayat-ayat Makkiyah pasti itu biasa gitu tuh. Beriman pada Allah dan hari akhir. Amanu billahi wal yaumil akhir. Pasti gitu terus. Allah akhir. Kan gitu kan? Enggak jarang beriman pada Allah, malaikat, rasul tuh jarang sekali seperti itu. Beriman pada Allah hari akhir, Allah pada hari akhir. Karena memang itu kemudian yang menjadi pembentuknya. Nah, saya kira ini juga bisa diterapkan mungkin dalam pembinaan di keluarga, mungkin dalam kegiatan pendidikan kita, atau barangkali dalam kaderisasi regenerasi baik lingkungan masjid, lingkungan masyarakat, atau lingkungan aktivitas dakwah. Maka ini yang kemudian perlu dibangun mindsetnya. Mindset bagaimana kemudian semuanya itu punya orientasi yang kehidupan yang tiada pernah ada habisnya, yaitu akhirat. Gitu. Yang ketiga, jamaah mulakan yang juga penting, yaitu tazkiyatun nafs atau penyucian jiwa. Nah, saya waktu kuliah di Arab Saudi, di sana sempat ada beberapa kejadian gitu. Bahwa kata-kata tazkiyatun nafs ini kadang-kadang di sono agak sedikit dihindari oleh sebagian kawan-kawan. Karena dibilangnya ini bukan prioritas kita, atau ini aktivitasnya orang-orang yang cuma suka zikir doang ini, yang suka bikin ibadah yang enggak gitu, yang ngada-ngada.
entar zikir, entar macam-macam lah gitu ya. Tapi ternyata Nabi SAW juga mencanangkan itu dan itu menjadi prioritas pertamanya. Apa bukti Nabi ketika itu punya tazkiyatun nafas? Ternyata kalau kita lihat dalam sejarah pensyariatan salat baru disyariatkan ketika Isra dan Mi'raj, yaitu ketika Yaumul Huzn atau Amul Huzn. Ketika Khadijah wafat, Abu Thalib wafat, 11 bulan setelahnya baru ada peristiwa salat 5 waktu. Tapi awalnya salat telah ada hanya 2 kali. Ketika petang, ketika waktu duha, dan ketika malam hari. Tapi udah ada salat Pak waktu itu. Tapi waktu dua aja, 4 rakaat doang. Pagi 2, sore 2. Kenapa salat udah ada di awal? Karena tadi ada media untuk penyucian jiwa. Nah saya kira juga perlu digulirkan kembali bahwa yang namanya muhasabah atau yang namanya hal-hal sifatnya berbau untuk bicara masalah hati dan lain-lain, itu juga Nabi kerjakan dan menjadi prioritas pertama dalam gerakan Nabi membangun lokomotif. Si lokomotif ini dia mesti di maintenance. Bagaimana supaya listriknya nggak bermasalah, gimana pembakarannya bagus, maka 4 ini menjadi hal yang utamanya. Kita tahu bahwa Ali bin Abi Thalib orang yang sangat tegas. Kan nanti ketika beliau dewasa itu beliau menjadi pemimpin pasukan perang terus gitu ya. Tapi di samping ketegasan itu juga orang yang punya kelembutan hati. Nabi pun demikian. Orang yang sangat tegas. Tapi tegasnya Nabi itu mampu membuat orang non muslim masuk Islam hanya karena melihat wajahnya Nabi SAW. Abdullah bin Salam, bahkan dia pendeta Yahudi, ketika ngelihat Nabi pertama kali hijrah, langsung lihat mukanya, dia bilang, demi Allah, orang ini orang jujur, gak pernah mungkin bohong, saya masuk Islam. Jadi bisa bayangkan Pak, ada inner beauty. Kita hari ini sebagian atau barangkali saya sendiri gitu ya, kadang kita sebagai seorang dai ngajak kebaikan, tapi ketika orang lihat wajah kita takut duluan gitu, serem amat wajahnya kan, sangar gitu, atau barangkali nggak hangat gitu. Tapi bagaimana kita melihat, saya juga sempat merenung, ini gimana ceritanya gitu ya, Nabi baru orang lihat mukanya doang langsung bilang ini orang nggak pernah bohong dan masuk Islam gitu. Jadi pancaran dari hatinya itu luar biasa. Pasti karena tazkiyatun nafas ini, pasti karena hati yang suci kemudian terpancarkan. Mungkin nanti di teori kedokteran bisa dibuktikan, tapi dalam teori marketing atau saya kata contoh lihat Pak, meskipun kita nggak benarkan Pak ya, misalkan di TV presenter itu pasti yang mukanya itu good looking gitu, ya kan, presenter atau yang menjadi pelayan waitress itu pasti yang good looking tuh yang dipilih, bukan yang ini. Kok yang good looking kenapa? Ya emang itu ada satu pancaran sendiri. Gimana orang ketika datang ngelihat oh senang beli jadinya gitu. Nah Nabi tidak hanya good looking yang Allah berikan secara takdir. Tentu kalau fisik kita nggak bisa minta. Tapi ada yang kemudian bisa kita lakukan dengan cara penyucian jiwa tadi. Yang jadi bukti Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah orang Habasyah, orang Ethiopia Pak. Budak, waduh, pokoknya secara perawakan gak menarik. Tapi kok dia bisa mengislamkan Khobab, Suhaib, Amar, dan keluarganya? Kalau bukan karena ada dari hati ada pancaran hati yang kemudian orang jadi percaya gitu. Nah maka Ramadan, sholat, dan lain-lain itu kan adalah bagaimana kemudian kita juga punya tazkiyatun nafas. Kata Allah dalam firman-Nya, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung mereka yang senantiasa mentazkiyahkan hatinya, mensucikan hatinya. Ingat, tubuh ini juga punya hati, bukan cuma akal saja yang kemudian tapi juga ada hati yang kemudian harus dijaga. Jamaah mulakan. Yang keempat kuncinya adalah tentang solidaritas tanpa batas. Bahasa kita sekarang seperti itu. Ramadan sering sekali tawuran antar remaja. Atau awalnya cuma kumpul-kumpul nongkrong-nongkrong,
diprovokasi, tawuran, pakai macam-macam. Terus ditangkap polisi, tanya, kenapa lo tawuran? Ya solidaritas sama teman, kan gitu biasanya. Atau yang nongkrong, geng-geng gitu juga sama seperti itu Pak. Tapi dalam Islam juga itu pernah terjadi di awal-awal. Cuman saya sampaikan dengan kata-kata ukhuwah Islamiyah. Kalau kita lihat Pak, kapan Bilal masuk Islamnya? Dia masuk Islamnya, klimaksnya itu ketika Abu Bakar menunjukkan tentang solidaritasnya. Dia dicambuk, dipukulin, tindihin batu. Abu Bakar ketika itu beli Bilal langsung. Solidaritas, nggak suka teman sahabatnya kemudian dianiaya. Padahal ketika itu Abu Bakar bukanlah orang kaya banget gitu ya, kaya pengusaha. Tapi karena menunjukkan saudara, bahkan disampaikan Abu Bakar ketika itu beli banyak budak. Khobab, Suhaib, Ammar, semuanya itu yang bebasin Abu Bakar As-Siddiq dengan uangnya Abu Bakar As-Siddiq sendiri. Kan kalau dalam ukhuwah itu kemudian ada 3 tingkatan, ada ta'aruf, tafahum, takaful. Ada sebuah kisah yang kita pernah dengar Pak ketika perang Uhud tentang isar gitu ya, isar mendahulukan orang lain. Jadi ketika itu di perang Uhud banyak sahabat terkapar. Karena ketika itu pasukan pemanah turun sehingga dibalik kemudian terkapar. Singkat cerita ada 3 orang yang udah mau di ujung kematian. Mereka cuma punya 1 botol minum. Ketika itu pakai tempat yang dari kulit gitu ya. Si yang pertama bilang pas mau minum belakangnya udah sekarat juga nih. Akhirnya dikasihkan belakangnya. Silakan Anda minum duluan. Orang kedua mau minum. Lihat belakangnya orang sekarat juga, kasih yang terakhir. Sampai pas dia mau minum, yang pertama meninggal, yang kedua meninggal, yang ketiga meninggal. 3-3 akhirnya syahid. Ini gambaran luar biasa bagaimana isar mendahulukan orang lain itu basisnya dalam Islam ukhuwah tadi. Bahwa ukhuwah tidak hanya ketika suka, tapi juga ketika duka. Allah sampaikan wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Dan mereka mengutamakan orang lain meskipun diri mereka juga sedang sulit. Nah, yang mulakan maka 4 kunci ini menjadi bahan baku lokomotif pertama yang hanya 4 orang ini bisa mengislamkan 9 orang ini di pekan pertama. Lalu di 1 tahun 3 tahun pertama bisa mengislamkan 40 orang. Sebelum kita masuk pada kisah Arqam bin Abil Arqam, saya ingin kembali kepada pertanyaan di awal tadi tentang Michael Hart ketika menuliskan buku itu. Muridnya nanya, wahai dosen, kok bisa Anda nulis seperti itu? Oke, saya jawab ya, kata Michael Hart. Berapa orang yang paling pertama masuk Islam ketika Muhammad diberikan amanah dakwah atau temannya dia? 4 orang ini dijawab nih, 4 orang tadi. Oke, berapa jumlah muslim sekarang? Baru kemarin saya baca data, muslim hari ini berjumlah 2 miliar 60 jutaan atau 2 miliar 50 jutaan. Kita udah mencapai angka 2 miliar sekarang Pak. Dengan total penduduk dunia, bumi itu 8 miliar. Jadi 1/4-nya seorang muslim. Jadi Anda bisa bayangkan, kata si Michael Hart nih kepada muridnya. Awalnya cuma 4 orang, hari ini bisa sekian miliar. Mungkin waktu itu masih 1 miliar sekian lah waktu itu. Oke, Kristen juga banyak pemeluknya kata mahasiswanya. Oke, Kristen banyak, pengikut Yesus banyak, pengikut Muhammad banyak. Saya tanya sama Anda, ketika Injil dinistakan, ketika Yesus dinistakan, berani nggak Anda membela sampai Anda mati? Anda memberikan nyawa Anda untuk membela Yesus dan Injil Anda. Berani nggak kata Michael Hart? Oh nggak berani. Itu biarin aja gitu. Ya berkelit lah mahasiswanya. Kemudian Michael Hart melanjutkan. Tahukah Anda, hari ini banyak orang-orang muslim yang mereka ketika Al-Qur'annya dinistakan atau Rasul dinistakan, mereka akan membela itu. Meskipun harus menyerahkan jiwa mereka. Oleh karenanya saya taruh Muhammad itu bukan karena tanpa alasan. Sangat kuat alasannya. Nah, jamaah Allah muliakan, maka dalam melihat fenomena ini ada 2 kategori atau ada 2 pendekatan. Yang pertama adalah pendekatan kualifikasi,
Dan kedua ada pendekatan kuantitas. Memang nanti berikutnya di fase Madinah itu fase yang menggunakan pendekatan dakwah mimbar, dakwah banyak gitu, jumlahnya banyak. Dari satu forum bisa sekian puluh orang, masuk Islam sekian ratus orang. Tapi kualitas dakwah Mekah tidak pernah bisa berbohong. Mereka lah orang-orang yang kualitasnya melampaui orang-orang kemudian yang berhasil masuk Islam di fase Madinah. Saya nggak katakan sahabat di sana nggak mulia, semua sahabat mulia Pak. Semua sahabat mulia. Dan kita jadikan itu sebagai iman kita. Tapi tentu di antara kemuliaan itu ada perbedaannya. Maka di Mekah ketika itu, apalagi di fase-fase awal, mereka mengutamakan bagaimana kemudian kualitas itu menjadi patokan. Saya akan masuk sedikit ke ceritanya Al-Arqam bin Abil Arqam. Ini nanti akan masuk kepada fase yang berikutnya, dalam judul kita berikutnya tentang dakwah jahriyah. Arqam bin Abil Arqam ini perannya sangat sentral. Karena nanti semua pengajian Nabi support tempat dan dana dari anak muda berusia 15 tahun. Namanya Al-Arqam bin Abil Arqam. Kita bisa cek Pak, sampai nanti Nabi perjanjian Aqobah, Hudaibiyah, itu semua pengajian Nabi di rumahnya Arqam bin Abil Arqam. Saya awal kiranya Arqam ini orang tua gitu, usia 40, usia 50. Ketika awal saya belajar sirah, saya baca-baca lagi, ternyata usia 15 tahun. Nah, Arqam ini kemudian kenapa dipilih? Karena tempat rumahnya itu di luar, di penghujung kota Madinah. Yang kedua dia anak muda. Yang ketiga dia juga tempatnya itu nggak kelihatan banget gitu. Yang jadi menarik kalau kita lihat dalam proses ini, itu ada beberapa peran-peran kunci yang diinisiasi oleh orang-orang. Nah kita kan kemarin lagi rame-rame nih tentang U20 Israel yang kita nggak jadi tuan rumah Pildun U20 gitu Pak. Kalau sekarang temanya Piala Kebangkitan U40. Ternyata orang-orang ini U40 kecuali Khadijah binti Khuwailid. Yang memang U40 ini kemudian masing-masing punya masalah sesuatu gitu. Nah oleh karenanya Nabi SAW itu sangat konsisten dan sangat fokus kepada generasi-generasi muda. Saya berbahagia di Al-Ikhlas juga saya lihat banyak juga yang U40 ya. U40. Kalau di beberapa tempat Pak, saya bisa ngisi pengajian, dakwah kita tetap jalankan Pak. Cuma pas lihat, aduh, ini U70 semua nih, U60 atau U70 gitu. Tidak salah, dan bahkan itu hal yang wajib kita tuntut ilmu. Tapi kalau kita kemudian bicara perbaikan atau kebangkitan Islam, maka kita harus menyiapkan banyak U40 Pak. Atau U20, Arqam 15, Ali 8 tahun, 10 tahun, maaf 10 tahun. Nah memang ada shifting, ada perubahan yang sangat signifikan dan radikal. Cara pandang kaum muslimin terhadap usia remaja pada hari ini Pak. Saya perlu sampaikan bahwa dalam fikih kita tidak pernah mengenal istilah masa transisi atau masa remaja. Yang ada cuman sebelum baligh dan pasca baligh. Anak mau usia 10 tahun kalau dia baligh ya dia wajib sholat. Gak ada tuh istilahnya masa puber gitu. Oh belum sholat, kenapa masih puber? Nah, emang kenapa masih puber? Nanti balik belum? Udah balik. Ya udah wajib sholat gitu. Nggak ada istilahnya kemudian dia ikut tawuran, ngebunuh orang, nggak dihukum karena masih puber. Paling udah balik. Maka dalam Islam cuma ada dua nih, akil balik. Akil itu kondisi psikis dan intelektualnya dia. Kalau balik kondisi biologis. Kita nggak bisa menghalangi biologis, itu kan udah skemanya Allah nih. Orang makin hari makin tambah umur, makin dewasa, mimpi basah, haid, baligh. Tapi barangkali ada proses yang hari ini agak sedikit mandul, yaitu akilnya. Makanya kok Ali bin Abi Thalib 10 tahun masuk Islam ya? Mengerti apaan 10 tahun masuk Islam gitu? Emang udah paham nih Islam mau ngapain gitu kan? Emang Islam apaan sih 10 tahun? Saya kadang suka mikir 10 tahun saya waktu itu masih ngapain ya, saya SD ya.
Mungkin masih main gundu kali dulu, masih main layangan gitu. Tapi Ali ketika itu udah ngerti bener nih Islam. Bahkan yang luar biasanya Ali menggantikan posisi tidur Nabi Pak ketika lagi hijrah Pak. Itu kan berarti pemikiran seorang anak yang betul-betul paham gitu. Arkom dan Arkom juga sama, rumahnya di base camp. Kalau kita sekarang mungkin di Indonesia nih ada base camp kegiatan dakwah gitu ya. Mungkin tokoh-tokoh senior Pak, tokoh-tokoh sepuh yang udah melalang buana. Nabi, seorang nabi, ada Abu Bakar Siddiq yang terkenal, ada tokoh-tokoh yang lainnya Utsman. Tapi base camp dakwahnya itu di tempat anak muda. Base camp itu kan markas gitu kan. Markasnya anak muda ini yang inisiasi gitu. Nah makanya kemudian tadi ada proses antara akil dan baligh. Balighnya oke, tapi akilnya nih kita perlu siapkan. Nah saya kira dalam momentum tema-tema ini tentang manhaj kebangkitan refleksi dakwah Sirriyah, hari ini saya kira umat Islam kita belum bisa berpuas diri Pak, bahwa kita belum pada posisi yang Allah janjikan. Allah kan janjikan kan bahwa ala inna nasrallahi qarib. Ketahuilah bahwasanya Allah itu punya pertolongan yang dekat gitu. Bagaimana Islam di sebagian tempat masih diintimidasi. Di India misalnya kita lihat kemarin bagaimana satu tempat masjid tua di sana dihancurkan. Di barat misalnya. Atau di Indonesia kita juga pun masih stigma-stigma radikal, teroris dan lain-lain masih menyeringai kita. Kita belum bisa berpuas diri. Dan tentu ini pasti ada sebab akibatnya gitu ya. Barangkali kita perlu merefleksikan kembali bagaimana kemudian kita mengikhtiarkan adanya satu generasi yang mereka memang betul-betul generasinya Ali bin Abi Thalib, generasinya Arqam bin Abil Arqam, generasinya Zaid bin Harithah, generasi yang mereka betul-betul faham dengan siraman 4 hal ini, yaitu akidah yang lurus, visi yang jauh ke depan dan visi ukhrawi, berarti nggak boleh kaya. Justru ukhrawi itu bagaimana kita bisa berbuat banyak di dunia untuk ke akhirat. Juga orang-orang yang hatinya lembut dan punya akhlak yang yang mampu membuat orang jadi tertarik gitu ya. Yang terakhir juga orang yang sangat solidaritas. Saya kira kalau 4 ini ada dalam satu komunitas generasi Muslim, maka gak butuh waktu sampai 77 tahun atau gak butuh sampai ribuan tahun, hanya 23 tahun saya kira sudah Islam bisa menjadi leader. Ya tentu Islam jadi leader bukan apa-apa tapi semata-mata untuk menyebarkan keadilan seantero bumi. Baik, maka saya kira juga waktunya sudah habis. Itu barangkali yang bisa saya sampaikan di akhir, maka ditutup dalam 3 tahun Nabi menyiapkan lokomotif yang siap membawa kebangkitan Islam ke seluruh penjuru dunia. 3 tahun saja Pak untuk masa-masa awal itu. Demikian yang bisa saya sampaikan, jamaah sekalian mulakan, mudah ada manfaatnya dan semoga kita juga bisa menginisiasi atas akhirnya kembali generasi-generasi yang bawa Islam bangkit kembali. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.